Halo Bray, Agung di sini. Dan sesuai judul di video kali ini, kalau kalian butuh HP baru yang bagus di segala lini tapi nggak punya budget lebih, mungkin kalian bisa melirik HP yang saya rekomendasikan kali ini. Apa aja HP-nya? Tonton sampai selesai ya. Kalian butuh HP baru yang bagus di skala sektor tapi nggak punya budget lebih, mungkin kalian bisa melirik Realme 8 yang memiliki performa nggak nanggung-nanggung. Mulai dari segi desainnya, Realme 8 sudah terlihat sangat beda dan berani dengan memamerkan tagline-nya Dear Tulip yang dicetak besar di bagian belakang ponsel ini. Saat digenggam, handphone satu ini juga terasa tipis berkat desain 7,99 mm super slim dan beratnya hanya 177 gram. Dengan desain slim seperti itu bukan berarti Realme 8 mengesampingkan sektor baterai ya. Terbukti dengan baterai berkapasitas sebesar 5000 mAh, HP terbaik Realme di tahun 2021 ini sangat siap menemani kalian sepanjang hari bray. Apalagi HP ini juga sudah dibekali fitur 30W Dart Charge khas Realme yang diklaim mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 65 menit aja. Buat yang sering gabut sambil push rank, Realme sudah menyematkan chipset MediaTek Helio G95 di handphone ini yang merupakan chipset gaming terbaru dari MediaTek. Terkait performanya kalian nggak perlu khawatir juga karena HP ini udah bisa menghasilkan skor Antutu mencapai angka 300.000 lebih. Bahkan HP ini sudah mampu memainkan game Genshin Impact di settingan grafis defaultnya yaitu medium 30 fps dengan lancar bray. Untuk PUBG Mobile juga jelas lancar dong karena udah bisa main maksimal di frame rate ultra dengan sama lancarnya. Desainnya udah kece, baterainya gede, ngecasnya cepet, performanya kenceng, ya apalagi yang kalian harapkan. Oh iya, layarnya ini Realme 8 udah membawa panel Super AMOLED seluas 6,4 inci yang menghasilkan tingkat kerapatan layar di 409 ppi dengan tingkat kecerahan layar maksimal hingga 1000 nits. Terus kamera juga nggak mau ketinggalan, berkat model quad kamera belakang dengan resolusi 64 MP sebagai kamera utama serta 16 MP in-display selfie kamera. Di urutan selanjutnya ada Realme Narzo 20 Pro. Semakin meningkatnya permintaan dan kebutuhan user terhadap sebuah HP gaming terjangkau, pihak Realme memutuskan untuk menulis Narzo 20 Pro sebagai suksesor dari seri Narzo sebelumnya. Pada saat perilisannya memang HP ini rilis secara bersamaan dengan Narzo 20 versi reguler ya. Akan tetapi, walaupun sama-sama enak, pas dipakai main game versi Pro jelas lebih unggul dari berbagai sisi. Tagline Bust the Power yang dibawa oleh HP 3 jutaan terbaik dari Realme ini sangat menggambarkan daya jual utamanya pada sektor baterai. Walaupun terlihat biasa aja karena hanya dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh, akan tetapi Realme telah membekali HP terjangkaunya tersebut dengan fitur flagship seperti 65W Super Dart Charge yang mampu mengisi daya mulai dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 38 menit. Sebagai HP gaming terjangkau di angka 3 jutaan, sektor performa sama sekali tidak mengalami downgrade ya. Dibekali layar 90Hz dan chipset gaming Helio G90T pada versi sebelumnya, kali ini Realme menyandingkan layar 90Hz Full HD Plus di HP ini dengan chipset gaming yang lebih baru yaitu MediaTek Helio G95. Masuk ke posisi top 3 ini ada Oppo Reno 5F. Reno 5F ini secara resmi diperkenalkan di Indonesia pada bulan Maret 2021 lalu. Pihak manajer Oppo Indonesia menjelaskan bahwa smartphone ini menyasar target market anak muda yang memiliki rentang usia 18-25 tahun. Lebih tepatnya para mahasiswa ataupun generasi muda yang baru menginjak dunia kerja ya.
Selain itu, beliau juga mengungkapkan kalau perangkat ini merupakan Reno 5 series terakhir yang masuk ke tanah air. Oppo Reno 5F membawa setup 4 kamera belakang berkonfigurasi 48 megapiksel sebagai kamera utama, 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel lensa mono untuk pengambilan foto bokeh, serta kamera depan beresolusi 32 megapiksel. Sistem kamera di Oppo Reno 5F ini ternyata memiliki sejumlah fitur baru, mulai dari dynamic bokeh yang menggabungkan efek motion blur dari low light XDR hingga fitur Night Plus yang dapat mengoptimalkan pengambilan foto di malam hari. Ponsel yang termasuk seri mid-end terbaru dari Oppo ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio P95 yang dipasangkan dengan RAM 8GB. Selain itu, HP ini juga memiliki memori internal sebesar 128GB dengan opsi tambahan slot micro SD hingga 256GB. Untuk baterainya, Oppo membekali handphone ini dengan kapasitas baterai yang terbilang standar di angka 4310 mAh. Namun sebagai gantinya, Oppo menyematkan teknologi Full Flash Charge 4.0 berdaya 30 watt yang diklaim bisa mengisi penuh baterai HP ini dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 56 menit. Walaupun sempat memangku tahta sebagai HP Antutu tertinggi 3 jutaan, dengan berat hati Poco X3 Pro harus sedikit turun ke posisi 2 di video kali ini. Handphone ini memiliki desain yang identik dengan Poco X3 NFC, mulai dari desain layar depan, desain bodi belakang, hingga modul kameranya yang terlihat sama persis. Meskipun begitu, konfigurasi kamera belakang Poco X3 Pro berbeda dengan pendahulunya. Kalau di versi NFC menggunakan main kamera 64 megapiksel, nah di ponsel ini sayangnya cuma beresolusi 48 megapiksel. Kamera ultrawide-nya juga dipangkas menjadi 8 megapiksel dari yang sebelumnya 13 megapiksel. Dan dua kamera lainnya serta juga kamera selfie untungnya masih sama ya. Untuk performanya, Poco X3 Pro menggunakan chipset 4G paling bertenaga saat ini, yaitu Snapdragon 860. Selain itu, HP ini juga menjadi ponsel pertama di dunia yang menggunakan Snapdragon 860, di mana chipset ini merupakan chipset 4G yang sangat bertenaga untuk gaming dan juga membuat baterai lebih efisien. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan skor Antutu yang mampu dihasilkan HP ini di angka 566.668 poin. Smartphone ini membawa layar berukuran 6,67 inci beresolusi Full HD+. Kemampuan layar Poco X3 Pro juga ditunjang dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Walaupun memiliki layar dengan refresh rate tinggi, namun konsumsi daya HP ini terbilang awet dan efisien. Hal ini bisa terjadi karena adanya fitur Dynamic Switch yang memungkinkan smartphone menyesuaikan refresh rate layar berdasarkan penggunaan, antara 60-120Hz sesuai kebutuhan ya. HP dengan RAM 8GB terbaik menurut Comtech ID kali ini adalah Redmi Note 10 Pro. Kenapa bukan Poco X3 Pro yang duduk di posisi pertama? Menurut saya, Poco X3 Pro itu merupakan sebuah smartphone yang diciptakan untuk penggunaan yang terlalu segmented, di mana calon pengguna yang menjadi target marketnya adalah para gamers mobile yang hanya terfokus pada performa dan tidak terlalu memperdulikan sektor lainnya ya. Sementara si Redmi Note 10 Pro ini merupakan handphone yang memiliki kekuatan yang sama rata di setiap sektornya. Produk terbaru dari Xiaomi ini resmi menjadi salah satu pilihan terbaik buat calon pengguna yang menginginkan HP dengan layar Super AMOLED berefresh rate tinggi plus performa yang maksimal. Redmi Note 10 Pro dengan bangga memamerkan kualitas layar dan kameranya yang bisa dibilang overkill untuk harganya ya. Perlu diketahui juga kalau kamera 108 megapiksel yang tersemat pada HP 3 jutaan terbaik dari Xiaomi ini sebelumnya baru digunakan di seri Mi 10T series beberapa waktu yang lalu dengan harga yang jauh lebih tinggi. Tapi kali ini kita udah bisa ngerasain sensasi 108 megapiksel di Redmi Note 10 Pro dengan harga 3 jutaan.
Dengan sistem kamera flagship yang mereka klaim super jernih dan super canggih, kita bisa menghasilkan foto yang sangat detail. Hal ini dimungkinkan karena kamera Redmi Note 10 Pro ini menggabungkan 3 teknologi canggih, yaitu sudah dilengkapi dengan ISO asli ganda yang sudah dibekali teknologi Bunny 9-in-1 serta fitur mode malam 2.0 dengan multi bingkai RAW yang secara efektif akan mengurangi noise di malam hari dan menghasilkan foto yang terlihat lebih tajam. Setelah berhasil menanamkan layar IPS dengan refresh rate 120Hz pada Poco X3 NFC, kali ini Xiaomi kembali mengupgrade layar HP 3 jutaan mereka dengan menyematkan layar Super AMOLED beresolusi Full HD+ yang juga sudah memiliki refresh rate 120Hz dengan 240Hz touch sampling rate. Refresh rate 120Hz di HP ini akan membuat mata kita sangat dimanjakan berkat pergerakan layar yang terasa jauh lebih semut selayaknya HP flagship. Selain itu, Redmi Note 10 Pro juga menawarkan chipset Snapdragon 732G yang dipadukan dengan RAM storage 8/128GB yang sudah bertipe UFS 2.2, sehingga HP ini mampu menghasilkan skor Antutu mencapai angka 320 ribuan poin. Selain skor Antutunya yang cukup tinggi di kelas harga 3 jutaan, HP ini juga sudah mendukung kamu dalam bermain PUBG Mobile di settingan balance ultra dan HD high. Untuk baterainya, Redmi Note 10 dibekali baterai berkapasitas 5020 mAh yang dipadukan dengan fitur 33 watt yang mampu mengisi daya hingga 59% hanya dalam waktu 30 menit. Oke Bray, gimana menurut kalian HP yang saya sebutin di atas? Apakah pantas dikategorikan terbaik di 3 jutaan saat ini? Kalau ada rekomendasi lain bisa komen di bawah ya. Seperti biasa, thanks for watching this video. Kalau kalian suka silahkan like, kalau gak suka dislike aja nggak apa-apa. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yup, selamat terbang.